Fajar Tricayono, NIM 180 40 70 40 28. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul The ASEAN Political Security Community, ASEAN Security Cooperation and Combating Transnational Crimes and Transboundary Challenge, karya Adi Kusumaningrum. Jurnal ini membahas mengenai kerjasama keamanan di ASEAN dan beberapa keberhasilan yang telah diraih ASEAN sebagai organisasi regional dalam memberantas kejahatan-kejahatan transnasional dan tantangan antar perbatasan. Dalam hal ini saya akan membahas latar belakang dari kerjasama keamanan yang dilakukan ASEAN. ASEAN sendiri kini bergerak lebih jauh dengan bercita-cita membentuk satu visi, satu identitas, dan satu komunitas dalam rencana komunitas ASEAN yang ditargetkan dicapai pada tahun 2015. Tapi rencana itu baru terlaksana pada tahun 2020. Komunitas ASEAN tersendiri merupakan sebuah konsep tentang komunitas yang menjamin terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara. Komunitas ASEAN dibangun di atas 3 pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC). APSC itu juga termasuk ASEAN Community Security atau ASC. Hal itu disampaikan dalam pernyataan Chainan pada saat KTT ASEAN November 2007 di Singapura. Ini semua diharapkan negara dan masyarakat ASEAN akan terintegrasi setidaknya dalam 3 bidang pilar di atas. Cita-cita ini kemudian membutuhkan peran ASEAN yang lebih besar untuk membuat negara-negara anggota dan masyarakatnya menyadari dan mengedepankan satu identitas ASEAN. Di samping peran internal dalam menyatukan kawasan, ASEAN kini juga dituntut lebih jauh untuk bisa berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Timur. Hal itu terkait dengan prediksi dari berbagai pengamat dan lembaga internasional bahwa pusat ekonomi dunia akan segera bergeser ke Asia Timur, di mana ASEAN termasuk di dalamnya. Pembahasan kali ini lebih menjurus tentang bagaimana bentuk kerjasama antar negara untuk melawan kejahatan di perbatasan melalui lembaga keamanan ASEAN, yakni Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN adalah suatu kerangka kerja untuk memfasilitasi kerjasama politik dan keamanan di ASEAN. ASC atau Komunitas Keamanan ASEAN merupakan framework didasarkan pada gagasan keamanan komprehensif dengan menyodorkan strategis pencegahan konflik, penyelesaian konflik secara damai, dan pembangunan perdamaian pasca konflik. Kerangka alam ini merupakan salah satu tujuan utama dari ASEAN yang telah mencapai rekor kerjasama politik sejak pelantikan. Terkait dalam permasalahan yang berkaitan dengan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC dimulai sejak ASEAN pada tahun 2003. Jika ditinjau daripada jurnal The ASEAN Political Security Community, ASEAN Security Cooperation and Combating Transnational Crimes and Transboundary Challenge, menurut saya dalam jurnal ini pasti mempunyai sisi positif dan negatifnya, dan nantinya mungkin akan ada kritik yang sesuai dengan fakta yang ada, juga sikap saya terhadap penulis mengenai jurnal ini, apakah nanti saya akan mendukungnya atau sebaliknya. Dalam hal aspek positif dari jurnal ini, saya melihat bahwa saat ini lebih membahas tentang latar belakang ASEAN, potensi di kawasan Asia Tenggara, dan juga adanya peran dan pengaruh bahwa ASEAN memiliki basis yang kuat di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selain itu, ASEAN muncul sebagai badan penting dalam aliran politik Asia Pasifik melalui Forum Regional Asia atau ARF yang akan memberikan bantuan kepada banyak negara, tidak hanya di wilayah Asia tetapi juga Amerika Serikat dan Eropa dalam pengembangannya. Dalam hal ini, sebagai contoh saja, kerjasama tentang keamanan antara ASEAN dengan negara Asia Selatan yakni Jepang. Seiring dengan makin meningkatnya postur ASEAN di tingkat global, kerjasama ASEAN dan Jepang juga terus perlu ditingkatkan, diperkuat, dan diperdalam guna lebih dalam memainkan peran strategis menghadapi berbagai tantangan regional dan global. Hubungan damai dan peningkatan baik melalui usaha-usaha kolektif negara anggota ASEAN maupun dalam hubungannya dengan Jepang selama 4 dasawarsa mampu mengembangkan suatu identitas regional dalam hubungannya dengan negara-negara di Asia Timur. Dalam konteks hubungannya tersebut, ASEAN selalu mempromosikan gagasannya untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas, damai, dan netral. Dengan hubungannya ASEAN dan Jepang semakin intensif, ASEAN diharapkan dapat melakukan peran regional di kawasan.
Lebih-lebih intensitas perseteruan antar Jepang dan Cina berakhir-akhir ini di Laut Cina Timur makin meningkat, dan dengan keberadaan Tokyo Vision sebagai kesepakatan baru di ASEAN dan Jepang dapat dijadikan peredam eskalasi konflik di kawasan. Kesepakatan ASEAN dan Jepang mendukung pentingnya kebebasan penerbangan lintas wilayah, udara, dan keamanan penerbangan sipil, dan harapannya bisa menjadi semacam teguran terhadap Cina yang beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan baru yang kontroversial tentang kawasan identifikasi pertahanan udara di Laut Cina Timur yang ditentang banyak negara. Selanjutnya, terkait dengan hal aspek positif dari jurnal ini, saya melihat bahwa saat ini masih banyaknya kejahatan transnasional yang terjadi di kawasan ASEAN seperti radikalisme dan separatisme agama yang penuh kekerasan, penyeludupan manusia dan perdagangan orang, penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba, pencucian uang, penipuan dan pemerasan, pelacuran, pedofilia, pornografi, pembajakan, dan masih banyak lagi. Dan ternyata semua itu sudah dijelaskan pada pertemuan tingkat Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 sampai 20 Desember 1997. Dalam hal ini, ASEAN menghasilkan deklarasi bersama tentang upaya pemberantasan semua bentuk kejahatan transnasional. Pertemuan tersebut diantaranya menyepakati pertukaran informasi aparat keamanan masing-masing negara. Pertemuan tersebut juga membahas tentang pendirian sebuah badan yang akan mengkaji kemungkinan kerjasama regional ASEAN dalam mengefektifkan upaya pemberantasan kejahatan-kejahatan tersebut, termasuk kemungkinan dibuat suatu perjanjian ekstradisi antar negara anggota ASEAN. Langkah selanjutnya adalah menjadikan anggota ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes sebagai instrumen untuk membangun kohesivitas strategi regional untuk mencegah, mengawasi, serta menetralisir kejahatan transnasional, meningkatkan kerjasama regional dalam menginvestigasi, menahan, dan mengadili sekaligus merehabilitasi pelaku tindak kejahatan. Dengan ini, terkait jurnal, menurut pendapat saya masih terdapat kekurangan dalam hal kurang adanya penjelasan tentang adanya sejarah, jenis, peran, dan fungsi, namun juga terkait tentang manfaat dan keamanan perjanjian bersama ASEAN. Secara komprehensif juga belum ada. Padahal memberi manfaat berupa pembentukan zona kemakmuran ekonomi, memberi anggota komunitas suatu struktur yang praktis guna mengatasi masalah lingkungan regional, akan lebih terciptanya dialog yang lebih terbuka mengenai masalah-masalah politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komunitas keamanan ASEAN haruslah dijadikan sebagai mekanisme untuk memecahkan persoalan secara internal yang berpotensi membangun stabilitas dan keamanan kawasan melalui cara-cara damai, termasuk isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan masalah tanpa harus meninggalkan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Kemudian menurut saya terkait penulisan jurnalnya ini sudah cukup baik serta teliti dan memberikan banyak teori yang sangat berguna bagi pembaca. Selain itu penulis juga memberikan penyampaiannya yang sangat baik dalam memberikan materinya, pengertian, dan menyebutkan macam-macam jenis dan menunjukkan keterangan waktu serta memberikan contoh kasus agar pembaca lebih mudah memahami isi dari jurnal tersebut. Dan tidak monoton karena penulis juga tidak hanya mengambil dari satu sumber untuk membuat jurnal, dan ada satu lagi yang mengandalkan dari beberapa kekurangan dari jurnal tersebut, yaitu kurangnya dasar hukum yang sebagaimana adanya dasar hukum sebagai landasan pembuatan jurnal. Walaupun terdapat perjanjian deklarasi dan konvensi di mana dalam jurnal tersebut hanya menyebutkan UNCLOS 1982, saya sebagai pembaca merasa kekurangan materi tentang dasar hukum dikarenakan di sini cuma disebutkan UNCLOS 1982 tanpa menyebutkan pasal berapa di dalam UNCLOS tersebut. Sekian dari review jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.